ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman mazidan wa ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu dan para sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini yang insyaallah sejak Jumat pekan ganjil bismillah kita berkumpul bersama dalam rangka Thalabul Ilmi Syar'i, mengingatkan satu dengan yang lainnya dengan ayat Allah dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga penjelasan para ulama melalui kitab yang kita ambil faedahnya yang berjudul Al-Ubudiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga kita bacakan syarah penjelasannya dari Syarah Risalah Al-Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Melanjutkan yang kalau ada yang kita di halaman 133-134, yaitu dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal insanu la budda lahu min husuli ma yahtaju ilaihi min rizqi wal amal. Manusia, kita semuanya pasti menginginkan mendapatkan rezeki dan sejenisnya. Yani kita diarahkan dalam bahasan ini agar selalu meminta hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah ubudiyah. Ubudiyah adalah penghambaan diri kita kepada Allah, merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Kita tujukan semua jenis ibadah kepada Allah, apapun yang terjadi semuanya adalah ketetapan Allah. Ya, dan semua permintaan, keluh kesah kita, doa kita, semuanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam masalah rezeki dan semisalnya. Demikian juga dalam perkara-perkara yang kita ingin terhindar darinya, perkara-perkara musibah, sakit, bencana, semuanya itu baik yang manfaat kita minta kepada Allah, dan juga yang mudarat kita minta agar dihilangkan, yaitu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Husulul manfaat,
ya mendapatkan manfaat kita minta kepada Allah. Kemudian daf'ul madharah, menolak mudarat juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kilal amrayni syuri'a lahu an yakuna du'a'u lillah. Dan keduanya disyariatkan, keduanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya yang sering kita bahas di pembahasan ini yang selalu diharapkan dalam ubudiyah kepada Allah, dalam keadaan lapang, sempit, ya senang, susah, ya bahagia, sedih, semuanya tetap berubudiyah. Karena mengamalkan firman Allah di surah Al-Hijr ayat paling akhir, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Rabbmu sampai dengan keyakinan, yaitu al-maut. Tidak ada yang membatasi ibadah kita kecuali kematian. Maka dalam kondisi apapun jangan lepas dari namanya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau an yas'alallaha wa ilayhi yashtaki. Maka hendaklah dia meminta kepada Allah dan juga mengeluh kepada Allah. Ya, bahasa kita sambat kepada Allah, bukan kepada makhluk. Inilah pembahasan kita saat ini yang mengirim kita untuk berubudiyah dalam kondisi senang, tetap ubudiyah, tetap beribadah kepada Allah. Dalam kondisi sempit, diuji, sakit, musibah, kesempitan, ya jangan mengeluh kepada makhluk, namun sampaikan itu kepada Allah, sampaikan hajat kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampaikan kesedihan kita, ya atau keluhkan kesedihan kita, kesusahan kita hanya kepada Allah. Inilah yang disebutkan di surat Yusuf ayat 86 dari ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ketika beliau mengatakan yang disebutkan di ayat ini, qala Allah Ta'ala ala hikayati qauli Yakub qala inna ashku bathi wa husni ila Allah. Ya, Nabi Yakub mengatakan, ya, karena ini kejadiannya adalah ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melakukan makar kepada Nabi Yusuf. Ya, karena kesedihan inilah kehilangan putranya, ya maka Nabi Yakub tidak mengeluh kepada makhluk, namun hanya mengatakan, hanyalah aku ashku bathi, aku mengeluhkan bathi, kesusahanku, wa husni, kesedihanku ila Allah. Ya, mana yang menunjukkan hanya, yaitu pengkhususan, yaitu kita diperbolehkan mengeluh, ya, dan khusus itu ditujukan kepada Allah, yaitu adalah innama di sini maksudnya adalah untuk membatasi. Janganlah, maknanya janganlah engkau mengeluh tentang kesedihan, tentang kesusahan kecuali hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Nah, justru kalau kita mengeluh kepada makhluk, sambat kepada makhluk, ya maka ini mengurangi tauhid kita. Ya, bahkan bisa terjadi pada kesyirikan jika sampai pada tahap-tahap yang menjadikan seseorang tersebut yang dikandungi, yang berharap kepada makhluk melebihi yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pembahasannya adalah tentang mengeluh, sambat bahasa kita. Apakah hal itu mengurangi kesabaran? Apakah berarti seseorang dikatakan yaitu sudah bersabar, ya, tanpa keluhan, atau boleh nggak kita bersabar dan dengan keluhan, namun keluhannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita ulangi. Apakah mengeluh ini menafikan kesabaran? Ketika seorang mengeluh kepada Allah, ya Allah, ya saya begini begitu, sakit, musibah, ya kemudian kesempitan, berbagai macam masalah, kita hanya mengeluh kepada Allah. Apakah ini berarti dikatakan orang tidak sabar? Ataukah hal itu tetap dikatakan sabar? Ini yang dibahas. Ya, makanya kaitannya dengan ubudiyah adalah selama itu ditujukan kepada Allah, maka tetap dinamakan sabar. Ya, tetapi keluhannya itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluhan Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Tidaklah aku mengeluh kesusahanku, kesedihanku kecuali hanya kepada Allah. Sampaikan itu di doa-doa kita, sampaikan itu di sujud-sujud kita, sampaikan itu di sholat-sholat kita, di saat-saat waktu-waktu yang mustajab. Maka sampaikan hajat kebutuhan kita. Allah sudah menjanjikan, bahkan menantang, ud'uuni astajib lakum.
Ya, mintalah kepadaku, pasti Allah akan mengabulkan. Dan juga hadis yang telah berlalu, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'alta fasta'inillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit mengulang. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wallahu ta'ala dzakara fil Qur'an, yaitu al-hajrul jamil was-safhal jamil was-sabrul jamil. Ada ungkapan dalam bahasa Arab dalam Al-Quran tentang ayat-ayat yang menunjukkan tentang hajrul jamil. Apa itu hajrul jamil? Hajar itu adalah meninggalkan. Hajar itu adalah memboikot. Ya, bahasa kita mengasingkan orang lain. Ya boleh, tapi dengan hajrul jamil. Nah, ini disebutkan yaitu di surat Al-Muzammil. Ya. Wasbir ala surat Al-Muzammil ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ini kaitannya nanti dengan sabar yang indah. Sabar yang indah itu seperti apa? Ya, nanti akan disebutkan. Jadi wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap apa yang mereka katakan tentangmu wahai Muhammad. Ini bagaimana kesabaran Nabi. Bila dikatakan oleh orang kufar, dikatakan syair, dikatakan sahir, yang dikatakan majnun, yang bahkan dikatakan kadzab atau kadzib. Ya, namun di sini Allah meneguhkan Nabi Muhammad SAW, wasbir, bersabarlah. Kalau mereka mengatakan tentangmu, mengatakan engkau penyair, engkau tukang sihir, engkau pendusta, engkau bahkan orang gila, wahjurhum, sudah tinggalkan mereka hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan yang terbaik. Hajrun hasan. Apa itu hajrun hasanah atau hajrun jamil? Yang maknanya adalah hajrun bila ada. Kalau ingin meninggalkan seseorang, sudah tinggalkan saja tanpa mencela, yaitu bila ada, tanpa mencela, tanpa menyakiti, ya, tanpa menzalimi, sudah tinggalkan begitu saja. Ya, yaitu ibta'i wa qati' bila sabbin wala ramyin bil qawlin qabih. Sudah tinggalkan saja, putus hubungan tanpa mencela, tanpa berkata buruk tentangnya, sudah tinggalkan. Waqul salam, katakan salam, assalamualaikum, dan tinggal. Yaitu hajrun jamil. Ya, ini bisa kita amalkan. Ya, jika memang kita ya tidak mampu ya untuk misalnya berubah suatu keadaan, ya maka sudah bersabar dan tinggalkan. Namun tidak perlu pembicaraan di belakang, menzalimi, bahkan menghibari, ya bahkan fitnah dan sebagainya. Maka hajrun jamil, ya dikatakan tadi wahjurhum hajran jamil, yaitu ungkapan hajrun jamil. Ada lagi ungkapan as-safhal jamil. Ini disebutkan yang di surat Al-Hijr ayat 85, wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Ya, dan tidaklah kami menciptakan langit-langit dan bumi kecuali ya, dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan kebenaran. Maksudnya Allah menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan apa saja di antara keduanya bukan main-main, bukan tanpa tujuan, bukan kebetulan. Namun Allah menciptakan hal itu semuanya, ada langit, ada bumi yang ada di antara keduanya, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya di antara keduanya untuk sebuah tujuan, yaitu ibadah. Ya, maka jangan sampai kita beranggapan ya hidup untuk main-main, hidup untuk senang-senang, ya hidup untuk sudah mengalir saja. Ibadah tak penting, yang penting ya hawa nafsu terpenuhi, harta terpenuhi, dan sebagainya. Tidak. Makanya dikatakan tidaklah kami, kata Allah, menciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya kecuali bil haq, untuk tujuan yang benar, yaitu ibadah yang agung, yang mulia. Wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan ketahuilah atau sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Dan fasfahis safhal jamil, dan maafkanlah dengan maaf yang baik. Apa itu maaf yang baik? Yaitu dikatakan yang di sini fasfahis safhal jamil, yaitu as-safhal jamil safhun bila mu'aqabah. Ketika kita memaafkan seseorang, maka maafkanlah dengan maaf yang terbaik, tanpa menyakiti juga, tanpa dendam, ya, tanpa ingin membalas,
tanpa mencelanya, ya, dan ridho tanpa ada keinginan untuk mencelanya membalasnya. Yang sering kita ungkapkan mungkin juga di majelis ini, yaitu memaafkan tanpa menyimpan sedikit pun luka, dan ini tidak mudah. Hal ini disebutkan pula di surat Fussilat ayat 34, ya, yaitu idfa' billati hiya ahsan, ya, idfa' billati hiya ahsan, yaitu balaslah keburukan itu dengan yang kebaikan. Dan inilah maknanya sofhan jamil, memaafkan dengan maaf yang baik. Ini silakan yang dilihat di surat Fussilat ayat 34. Ya, idfa' billati ya hiya ahsan. Kalau kita lihat ayat lengkapnya agar kita mendapatkan faedah. Ya, silakan dilihat di surat Fussilat ayat 34 agar lebih lengkap. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama keburukan itu dengan, atau tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan tidak akan pernah sama. Pernah kita sebutkan di majelis ini, jangan kita menyamakan sesuatu yang berbeda, atau membedakan sesuatu yang sama. Yang sama tidak mungkin dibeda-bedakan lagi, dan sesuatu yang berbeda jangan disama-samakan lagi. Kemudian idfa' billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Inilah maknanya sofhan jamil, memaafkan tanpa ada luka, tanpa ada rasa sakit, tanpa ingin mencela, membalas, bahkan dibalas dengan kebaikan. Namun hal itu bukan perkara yang mudah. Ya, makanya dikatakan ayat setelahnya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, jika engkau melakukan itu idfa' billati hiya ahsan, maka tiba-tiba ya antara dirimu dengan seseorang yang di situ ada permusuhan, maka ka'annahu waliyyun hamim, maka seolah menjadi teman yang sangat setia. Berubah. Ya, namun tidak mudah. Kadang kita dizalimi ingin membalas atau ingin berbuat kebaikan, ya nggak mau. Kenapa? Ngapain? Ya, dia sudah menyakiti, mengambil hak, kok kita balas kebaikan, susah, berat. Makanya dikatakan ayat setelahnya ayat 35. Ini silakan nanti jadikan renungan. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hazzin 'azim. Tidaklah yang bisa melakukan hal itu kecuali orang-orang yang sabar. Dan tidaklah orang yang bisa melakukan perbuatan mulia itu membalas keburukan dan kebaikan kecuali orang-orang yang dzul hazzin 'azim, kecuali orang-orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Di dunia punya akhlak yang hasanah, di akhirat punya pahala yang besar. Ya, maka tidak semua orang bisa melakukan ini, yaitu fasfahis sofhan jamil, memaafkan dengan maaf yang baik. Ya, kemudian juga membalas keburukan dengan kebaikan. Ya, makanya di sini inilah makna dari sofhan jamil. Ya, ini kaitannya dengan sobrun jamil. Adapun sobrun jamil ini disebutkan di beberapa ayat, ya, di surat Yusuf ayat 18 dan 83, dan juga di surat Al-Ma'arij ya ayat 5, yang intinya ketika Nabi Yakub alaihissalam kehilangan putranya ya karena makar dari putra-putra yang lain, beliau hanya mengatakan fasobrun jamil, sabar dengan sabar yang indah yang baik. Apa itu sabar yang indah yang baik? Sobrun bi ghairi syahwa, ya, sabar tanpa ada mengeluh. Namun mengeluh ini kepada siapa? Ya, kalau dikatakan sabar dan sabar yang indah itu adalah sabar tanpa mengeluh kepada makhluk. Kalau kita sabar tapi mengeluh kepada makhluk, maka itu bukan sabar. Ya, kalau sabar kita mengeluh kepada Allah, ya Allah begini, saya minta begini begitu, mudahkanlah, lapangkanlah, sembuhkanlah, itu tidak mengapa. Itu ubudiyah, itu ibadah. Makanya kalau dikatakan sabrul jamil, namun dia mengeluh kepada makhluk, maka itu bukan sabrul jamil. Ya, sabrul jamil adalah sabar yang indah tanpa ada keluhan kepada makhluk. Tapi kalau kepada Allah, ya maka itu tidak menafikan kesabaran. Ini nanti akan dibahas lebih panjang. Ya,
Kemudian ada rinciannya sedikit. Walihada quri'a ala Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, fi maradihi anna Tawusan kana yakrahu amin al-maghrib wa yaqul annahu syakwa fama anna Ahmad hatta mata. Ya, fama anna Ahmad hatta mata. Ini disebutkan dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau sakit dibacakan tentang perkataan Tawus. Tawus ini nama lengkapnya di catatan kaki, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan. Tawus bin Kaisan al-Yamani, ahadul a'immatil tabi'in, ya, salah seorang tabi'in. Beliau berpendapat karena yakrahul anina lil marid. Beliau berpendapat makruhnya aninul marid. Anin itu artinya adalah keluhan, ya, sambatan ketika orang sakit. Ya, bisa kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dalam bahasa Arab ada sifatut tawajjuh seperti wa rasa, aduh kepala, ya, atau ya sakit. Nah, apakah itu diperbolehkan? Ya, ini ada pembahasan, ada dua riwayat. Ada yang membolehkan, ya, ada yang memakruhkan. Nah, ini yang berpendapat memakruhkan seperti pendapat Tawus dan diikuti oleh Imam Ahmad. Kenapa? Yang dikatakan karena yakrahul anina lil marid li annahu naw'u jaza. Karena hal itu termasuk jenis dari ketidakridhaan. Ya, ketidakridhaan terhadap takdir Allah. Sakit ini. Kalau itu tujuannya mengeluh, enggak ridho, ini makruh hukumnya. Ya, atau warasa sebaik wabana warijna. Aduh kepalaku sakit. Aduh kepalaku atau perutku sakit. Ya, atau kita sakit teriak-teriak itu, ya, itu yang dimakruhkan, yaitu dari pendapat salah seorang tabi'in Tawus bin Kaisan dan diikuti oleh Imam Ahmad, yaitu yang dimaksud dengan syakwa ila makhluqi, yaitu keluhan kepada makhluk. Falamma balagha al-Imam Ahmad dzalika fi maradihi tarakal anina hatta mata rahimahullah tajannuban lil makhluk. Sehingga ketika Imam Ahmad mendengar hal ini, beliau ketika sakit tidak mengeluh sama sekali. Kenapa? Ya, untuk menghindari hal yang makruh tadi sampai beliau wafat. Ini pendapat yang pertamanya, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya mengeluh, ya, dalam kondisi sakit itu hukumnya makruh. Ya, namun agar kita dapat faedah yang lebih banyak, di sini ada dua pendapat sebenarnya. Ya, mengeluh itu ada dua keadaan. Ya, dijelaskan kita mungkinkan dari sumber yang lain, ya, dari situs ya Islam Soal wal Jawab, yaitu asyiko yang mutawajjuh wal anin fil maradi laha. Yaitu ketika kita mengeluh, ya, sambat, keluar suara ketika sakit, itu ada dua keadaan. An yasdura dzalika min marid min babil ikhbar an hali. Kalau hal itu untuk mengabarkan tentang keadaannya, ya, untuk meringankan apa yang luka sehingga dia harus teriak, sehingga dengan teriak itu akan lebih ringan, maka ini tidak mengapa. Bisa bersyiddatil wajhi wal marad, karena saking pedihnya, saking sakitnya, ya, yaitu dengan teriakan, dengan keluhan. Fahadalah dengan tujuan untuk mengabarkan, misalnya terutama ketika diperiksa, ya, ketika mungkin pernah jatuh, dipegang-pegang, sakit, diam aja, sakit, diam aja. Nah, pas kena posisi sakit teriak dikit atau diam aja. Karena ini nggak tahu, ini yang sakit yang mana, kok semuanya diam. Ya, boleh itu mengatakan sakit, ya, atau bahasa kita aduh, ya, boleh silahkan. Ya, itu tujuannya mengabarkan. Ini tidak mengurangi kesabaran yang wajib. Ya, jadi dengan atau mengatakan dengan ucapan inni marid, ya, au inni wajib, ya, wa jasada wa ra'sa, ya, au nahwu dzalika. Saya sedang sakit, kepala saya pusing, ya, perut saya sakit. Boleh mimbar ikhbar, ya, untuk mengabarkan saya sakit, boleh. Ya, jadi boleh dengan suara tadi keluhan aku, atau atau bilang saya sedang sakit, boleh, untuk mengabarkan, ya, bukan untuk mengeluh, ya, bukan untuk mengeluh kepada makhluk, tapi untuk mengabarkan kondisinya biar tahu. Ya, hal ini disebutkan
kembali kita sebutkan, ya kita ulangi lagi sampai disebutkan di kitab Sahih Bukhari, ya dalam bab qaulil marid inni wajibun aw ra'sa aw ishtadda bihi wajh. Ya Imam Bukhari kita tahu ya, asal kitab ba'dal Qur'an Karim, yaitu kitab paling sahih paling valid setelah Al-Qur'an Karim yang ditulis oleh Imam Bukhari. Ada bab qaulil marid, ada bab perkataan orang sakit, saya mengalami sakit, atau perkataan orang yang sakit, aduh kepalaku, aduh, ya. Atau ishtadda bil wajh, atau sakitnya sangat-sangat, aduh sangat sakit, yang luar misalnya, ya maka boleh, ya hukumnya boleh. Kenapa? Hal itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW di kehidupan beliau ketika bersama Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah mengatakan wa rasa, aduh kepalaku sakit. Ya, Nabi pun tidak menafikannya, tidak menentangnya, bahkan juga mengatakan bal ana wa rasa. Ya, saya juga sakit sama. Ya, jadi boleh kalau untuk mengabarkan, aduh sakit, aduh gigi saya sakit, kepala pusing, belum bayar utang, apalagi, terus pokoknya sakit. Ya boleh mengabarkan, tujuannya sekedar mengabarkan, bukan mengeluh kepada makhluk. Ya, jadi mimbar ikhbar la ba'sa, tidak mengapa, la harus. Ya tidak mengapa. Ya hal ini juga disebutkan di beberapa ayat seperti surat Al-Kahfi tentang kisah Nabi Musa yang dikatakan laqina min safarina hadza nasba. Kami menemui di safar kami dan ini adalah keletihan. Jadi boleh pas safar misalnya, aduh kok sakit ya, berhenti sebentar, munak-munak, muntah, boleh silakan. Beres sebentar, sakit boleh. Ya jadi boleh mimbar ikhbar mengabarkan au istirahat au nau'in min asyaqwa inda musa sallallahu. Ya, jadi boleh untuk tujuan biar istirahat sejenak untuk mengabarkan ya untuk hal-hal yang menimpa. Ya itu rincian yang pertama. Jadi dari sinilah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dari sumber ini dikatakan ini mengandung dua sunnah. Ketika tadi Ibunda Aisyah mengatakan dua rasa, ya Nabi menimbang anak warasa, ya akan Nabi atau bahkan aku juga sakit kepalaku. Ya jadi ada sunnah iqrariyah, sunnah secara takrib Nabi membenarkan boleh, dan sunnah qauliyah, Nabi juga mengatakan sama apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah istri beliau, ya radhiyallahu anha, ya istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh mengatakan aduh kepalaku sakit, aduh ya senang gitu ya, atau ya hal-hal yang lain yang menunjukkan mengabarkan. Jadi ini poin yang dibenarkan, tidak mengapa. Adapun yang makruh yang tadi dikatakan an-yusal bidzalika tawajjuh wal ani shikayatul khaliq lil makhluq wa tasakhut wal i'tirad 'ala al-qadar fa hadha wal madmum wa fihi munafatun bis-sabr. Kalau yang dimaksud mengeluh dari sakit ya atau ya, itu semuanya tujuannya adalah mengeluh kepada makhluk bukan kepada Allah. Kemudian tujuannya adalah gak ridho dengan sakit itu sendiri. Ini juga yaitu menolak takdir, ya maka ini tercela dan ini menafikan kesabaran. Ya, maka ketika kita melihat orang sedang kesakitan, lihat dulu kesakitannya ini. Ya karena mengabarkan biar tahu sakit gitu ya, atau tujuannya dari orang itu adalah gak ridho terhadap sakitnya, gak sabar terhadap sakitnya, sehingga mengeluh, ya teriak-teriak, ya dan seterusnya. Dan ini yang tercela. Kenapa? Ya hal ini termasuk dalam firman Allah Taala surat Qaf, ya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun, ya raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Apa saja yang terucap dari ucapan semuanya itu tercatat sebagai ya catatan dari raqibun atid. Karena kita mengeluhnya adalah keluhan gak sabar, keluhan gak ridho terhadap takdir, maka ini yang tercela. Dan ini hukumnya ya makruh. Hal ini yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad sampai beliau wafat. Ya. Kemudian ada tambahan lagi dari ucapan Ibnu Qayyim. Jadi poinnya ini ada dua.
tidak mengapa jika riba berkebar untuk mengabarkan, ya. Nah, yang makruh itu adalah yang tujuannya adalah mengeluh kepada makhluk. Tambah lagi dari Ibnu Qayyim yang mengatakan wa amal ani fa hal yaqdahu fi sabr. Apakah keluhan, peranan sakitan kayak sakit itu mengurangi kesabaran? Maka di sini ada dua riwayat dari Imam Ahmad seperti tadi kita sebutkan. As-sabru mal-qarah, yang paling kuat adalah makruh. Ya, ada dua pendapat, ada yang bilang makruh, ada yang bilang tidak mengapa. Ya, namun yang ditahqiq oleh beliau ani musyaqqa fa yukra. Kalau keluhannya itu adalah keluhan sambat kepada makhluk, ini namanya makruh. Namun kalau untuk tujuan istirahat wa tafrij fala yukra. Kalau tujuannya adalah ikhbar yang untuk menunjukkan bahwasanya dia ini istirahat, maka boleh, tidak dicela. Hal ini dipertegas dari pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin, wala syakka anna anina al-marid idza kana yunbi an tasakhut fa innahu yuktabu alayhi. Amma idza kana yaqtadi al-hukma fa inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau tujuannya adalah enggak sabar, enggak ridho terhadap takdir, enggak sabar dengan sakitnya sehingga teriak-teriak sakit dan seterusnya, maka ini tercatat sebagai ya hal-hal yang tercela, hal-hal yang makruh, karena menunjukkan dia enggak ridho terhadap takdir Allah berupa sakit, ujian. Jadi juga ujian juga hanya sakit, ujian kesulitan hidup, kita teriak-teriak, ya seperti mungkin di video ya teriak apa ya, apa di bahasanya orang sopan. Ya pokoknya kena kesulitan hidup, makin teriak karena ini enggak jadi dengan orang ya, akhirnya ke tepi pantai kemudian teriak sekencang-kencangnya. Nah, ini kalau teriaknya tujuannya kayak ya enggak sabar dengan kesulitan hidup, ya maka jadi tercatat sebagai hal yang tercela. Ya, dan juga teriakan-teriakan yang karena sakit tadi. Namun kalau itu untuk mengabarkan atau tambahan dari Syekh Muhammad bin Utsaimin, kalau itu refleksnya karena demam, menggigil, ya, kemudian keluar suara tanpa bisa dicegah, maka jawabannya adalah fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ya sudah. Ya, maka Allah tidak membebani seseorang yang kecuali sebatas kemampuannya. Itu rincian ini. Ya Allah. Maka dipertegas sekali lagi, yang intinya yang kita bahas adalah sabar tanpa keluhan kepada makhluk. Kalau kita mengeluh kepada Allah, itu tidak mengurangi kesabaran kita. Ya, amma syakwa yang dijelaskan, asyakwa ya dzikru hajatika falyakun dzalika ila al-khaliq wal musyraka ila Allah. Jadi pembahasan di sini pembahasan tentang mengeluh, bahasa Arabnya adalah syakwa, dari kata syaka yashku syakwa. Ya, ashku ilallah, ya ashku bathi wa husni ilallah. Jadi kalau keluhan ini ditujukan kepada Allah, tidak mengapa. Itu bagian dari tauhid, bagian dari ya berserah diri kita kepada Allah, bagian dari pengakuan kelemahan kita, pengakuan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan asyaqwa ilal khaliq fala tunafis sabrul jamil. Maka kalau kita mengeluh kepada Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang memberikan kesehatan kita, melapangkan urusan kita, hal itu tidak menafikan, tidak mengurangi kesabaran yang indah yang dikatakan tadi, fasabrun jamil. Fa inna Yaqub qala fasabrun jamil. Karena Nabi Yaqub alaihissalam ketika diuji dengan hilangnya karena makar saudara-saudaranya Nabi Yusuf dan juga anaknya yang putra yang lain yaitu Binyamin, karena makar dari putra-putra yang lain, beliau hanya mengatakan fasabrun jamil, sabar dan sabar yang indah bila syakwa, ya tanpa ada keluhan kepada makhluk, tanpa mengeluh sedikit pun kepada makhluk. Ya, sampaikan dulu kepada Allah. Makanya beliau mengatakan ayat setelahnya, innama ashku bathi wa husni ilallah. Jadi dihafalkan ya kalau bisa, yaitu innama ashku bathi wa husni ilallah. Aku hanyalah mengeluhkan kesusahanku, kesedihanku hanya kepada Allah. Sampaikan di doa lagi, karena Allah itu sami'allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar hamba yang memuji. Ud'uuni astajib lakum wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan, mendengar
yang mengijabahi doa hamba-Ku yang meminta kepadaku. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, syakwa itu adalah menyebutkan kebutuhanmu, fal yakun dzalika ilal khaliq. Jadi yang dimaksud keluhan, sambatan itu adalah menyampaikan kebutuhan kita. Ya, menyampaikan kebutuhan kita dan tidak itu kepada Allah yang mengeluhkan. Ya, nah, misalnya kalau istri mengeluh kepada suaminya beras habis, apalagi uang muka habis, boleh tidak? Boleh. Ya, itu mimbar itu sebar ya. Ya, mimbar itu sebar untuk mengabarkan. Ya, beras habis, gas habis ya. Kantong kering ya, gimana ya? Utang ditambah. Ya, utangnya nambah. Ya, itu kalau mimbar itu sebar nggak apa-apa. Tapi kalau mimbar mengeluh nggak itu gimana nih? Punya suami ya nggak bisa memberi nafkah yang cukup ya dan sebagainya, nggak ridho dengan ketentuan Allah yang diberikan kepadanya, nggak bisa qanaah, ya nggak bisa menerima puas ridho pemberian Allah walaupun sedikit, maka ia tercela. Jadi harus hati-hati. Jadi juga kita yang kerja, yang sehari-hari cari nafkah kok cuma dapat segini hari ini, ya. Nah ini seperti ini kalau mengeluhnya yang nggak ridho ya bisa tercela. Ya, atau lagi curhat ke teman, aduh ya hari ini susah banget ya, cuma dapat segini hari ini misalnya. Kalau itu mimbar disebar ya maka tidak masalah, namun hati-hati. Kalau itu mimbar syakwa ila makhluk, kalau itu termasuk bagian dari mengeluh kepada makhluk, maka ini tercela. Jadi harus dibedakan mana keluhan kepada makhluk, mana mengeluh kepada Allah, mana mengeluh bab yaitu mengabarkan, atau mana mengeluh yang itu bagian dari tidak ridho dengan keadaan. Ya, jadi ya, wakan atau kana lanjutannya fasyaqwa ilal khaliq ibadatun. Ini penegasannya kalau kita mengeluhnya kepada Allah maka itu termasuk ibadah. Ya, ini diperkuat tadi ucapan Nabi Yakub yang disebutkan surat Yusuf tadi ayat 80. Jadi keluhan kita kepada makhluk, doa kita, rintihan kita, keluh kesah kita yang sudah sering kita ulang-ulang, yaitu qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat bergantung, tempat meminta, tempat mengeluhkan segala macam permasalahan, karena Dia Allah sempurna segala-galanya. Ya Allah yang memberi rezeki, memudahkan urusan, yang melapangkan kesempitan dan seterusnya. Ya, fala tunafi as-sabr, maka tidak menafikan mengurangi kesabaran. Wa lihada qala Yaqub, diulangi lagi, lamma faqada auladahu salasa. Nabi Yaqub ketika kehilangan ketiga putranya, beliau yang mengatakan fasabrun jamil. Ya, sabar dan kesabaran yang baik. Sabar yang indah. Apa itu? Yaitu sabar tanpa mengeluh kepada makhluk. Beliau hanya mengeluhnya kepada Allah, ibadah. Makanya dikatakan setelah itu innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Fadalla ala anna syakwa ila Allah la tatanafa ma'a sabr. Maka mengeluh kepada Allah itu tidak menafikan ya sikap sabar. Ini semoga bisa dipahami. Yang lanjutannya untuk mempertegas bahwasanya semuanya itu kepada Allah. Mengeluh pun kepada Allah, sambat pun kepada Allah, itu ibadah, bukan kepada makhluk. Itu tidak mengurangi kesabaran. Ini dipertegas dengan kisah yang disebutkan dari Umar bin Khattab. Yaqra'u fil fajri bi surati Yunus wa Yusuf wa Nahl. Ini beliau mengimami salat subuh ya, bacanya panjang, surat Yunus, surat Yusuf, ya surat An-Nahl. Ya langsung. Famar bihadil ayat. Ya fi qira'atihi fa ba'da hatta sumi'a nashijuhu min akhir subuh. Ya, beliau membaca ketiga surat, surat Yunus, surat Yusuf, dan surat An-Nahl, dan melewati ayat ini. Apa ayat ini dimaksud? Ayat ketika Nabi Yakub mengatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Apa yang terjadi pada beliau? Ya, beliau baka menangis hatta sumi'a nashijuhu min akhir subuh, sampai terdengar tangisan beliau itu di akhir sholat. Ya, jadi mungkin sebagian ikhwan pernah mendengarkan murotal tentang Nabi Yusuf, mungkin ya kalau ada yang pernah. Nah, nanti coba dengarkan lagi, teliti
ketika qari itu membaca innama ashku bathi wa huzni ila Allah, di situ ada nada kesedihannya, ya ada gerung, didengarkan kesedihannya tangisannya, bahkan ada sebagian qari yang menangis. Ya kenapa? Karena ini mengandung kesedihan, kalau bahasa kita yang lebih ini mengandung tragedi, ya sesuatu yang musibah. Namun ngeluhnya hanya kepada Allah. Makanya Umar bin Khattab pun menangis, yaitu lamma marra ala qawli Ya'qub, jika melewati perkataan Nabi Ya'qub inna ashku bathi wa huzni ila Allah, dia beliau menangis inda dzalika fa baka Umar wastadda bakahu min raghbatihi ila Allah. Kenapa beliau menangis? Karena saking berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk ya atau kisah yang menyebutkan bahwasanya keluhan itu ya sambat bahasa kita hanya ditujukan kepada Allah. Tidak mengapa menangis, ya kemudian sambat, sedih, sampaikan ya di doa-doa kita, sujud-sujud kita sampaikan. Ya, kemudian penjelasannya lagi wa min du'a Musa, dibacakan lagi dengan doa Nabi Musa. Ya, maka nanti disebutkan Nabi Muhammad pun mengeluh. Jadi tidak mengapa mengeluh kepada Allah. Nah, tadi Nabi Ya'qub mengeluh kepada Allah. Kemudian Nabi Musa mengeluh juga kepada Allah melalui doa yang disebutkan di sini, diriwayatkan oleh Imam Al-Tabrani di Mu'jamul Awsat. Ya, dari doa Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghaf wa 'alaikal tuqlan wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya, yaitu intinya syahidnya adalah di doa Nabi Musa wa ilaikal mushtaka. Ya Allahumma, kalau kita artikan Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu segala puji. Wa ilaikal mushtaka, apa artinya? Kepadamu ya keluhan, ya kepadamu ya keluhan. Wa antal musta'an, engkaulah yang memberikan pertolongan, atau engkaulah tempat meminta pertolongan. Wa bikal mustaghaf, ya dan kepadamu kesulitan sedang itu diangkat, ya tempat meminta untuk diangkat kesulitan. Wa 'alaika tuqlan, kepadamu kami berserah diri. Wa la haula wa la quwwata illa bika, tidak ada daya dan kekuatan kecuali darimu. Jadi dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa ilaikal mushtaka, syahidnya intinya yang menunjukkan keluhan kalau ditujukan kepada Allah itu tidak mengurangi kesabaran, bahkan itu termasuk ibadah, itu termasuk doa, itu termasuk istighotsah. Ya, istighotsah adalah meminta agar diangkat dari kesulitan yang sedang menimpa, yang kita sudah hampir-hampir tak kuat, bahkan mungkin juga tak kuat. Kita minta agar segera diangkat, itu namanya istighotsah. Kalau dalam kondisi lapang itu namanya doa biasa. Ya, fasyakwa ila Allah la tunafi sabr wal ihtisab. Maka ketika seorang mengeluh kepada Allah, maka itu tidak mengurangi kesabaran dan tidak mengurangi ibadah kita dengan meminta pahala. Ya, makanya di antara doa ketika musibah ini, Allahumma jurfi musibati wa akhlifni khairan ya minha. Ya Allah, ujur, ya berilah pahala di musibahku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi orang yang sabar itu adalah menahan diri untuk tidak mengeluh ya kepada makhluk, ya namun dia sampaikan kepada Allah, namun juga dengan tetap ridho. Ya bukan mengeluhnya begini ya Allah kok saya yang kena musibah ini, tapi tidak ridho. Ya Allah kok gini aja ya, atau kok begini ya hidup ini, saya nggak ridho. Padahal saya sudah sholat, saya sudah ngaji, ya kok susah-susah. Ini berarti ngeluh tapi nggak ridho. Ya ngeluh tapi harus ridho. Yaitu dengan mengatakan alhamdulillah ya kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan, atau bahkan kita bersyukur. Ya, maka di sini agar kita bisa sabar, raihlah atau inginkan dengan kesabaran itu pahala, atau inginkan dengan musibah itu pahala dari Allah Ta'ala. Makanya dikatakan tadi ujurni di musibah, berilah pahala di musibah ini. Nah, maka sini hikmahnya adalah musibah, kesulitan, ujian itu sebenarnya pahala bagi kita kalau kita sabar. Ya sabar, ridho dan bersyukur. Ya sehingga
Dengan kesabaran itulah ibadah. Ya, jadi ibadah itu enggak hanya sholat, zikir, infak, sedekah, baca Quran, tapi ibadah itu juga dengan sikap sabar. Ibadah itu juga dengan sikap syukur. Yang pernah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya, yaitu antara bersyukurnya orang kaya dengan sabarnya orang miskin. Ya, dua-duanya tidak bisa dikatakan saya ini orang kaya bersyukur. Ya, saya nggak mau jadi orang miskin sabar. Ya, sudah pernah kita sebutkan ya. Bisa jadi kesabaran atau yang penting itu sabar dan syukur mau keadaan apapun. Karena bisa jadi orang yang kaya tapi dia bisa sabar itu lebih baik. Semoga masih ingat ini. Orang yang kaya dia sabar itu bagus. Kenapa? Karena sebenarnya dia bisa melampiaskan, bisa beli apapun, tapi dia tahan, sabar, itu bisa lebih baik. Kalau sabarnya orang miskin, ya memang harus sabar. Ya, sabarnya orang miskin dia harus sabar. Mau beli apa-apa nggak bisa, ya sudah. Sabarnya orang miskin itu biasa. Sebaliknya, bersyukurnya orang sabar itu bisa jadi luar biasa. Karena dia serba kekurangan kok bisa bersyukur. Jadi makanya tingkatnya lebih tinggi. Kalau orang kaya bersyukur itu wajar. Yang kaya harus bersyukur. Justru kalau nggak bersyukur jadi kufur nikmat. Makanya orang kaya bersyukur itu sudah wajar. Tapi orang miskin kekurangan dia bersyukur itu yang luar biasa. Makanya yang dilihat bukan kaya dan miskinnya, tapi yang dilihat adalah sikap ibadah dengan sikap sabar dan sikap syukur. Ya, maka sekali lagi raihlah pahala ibadah itu dengan jenis-jenis ibadah yang lain seperti ibadah sabar, ibadah syukur, ibadah tawakal, ibadah menggantungkan urusan kepada Allah, ya ibadah doa, jangan dengan amalan-amalan hati, dan itu bisa jadi lebih besar. Ya, maka pahala kalimullah lanjutannya dari Syekh Al-Fauzan ini adalah Nabi Musa kalimullah, julukan Nabi Musa, gelar Nabi Musa, yaitu Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Karena yang fi du'ai, beliau berdoa dengan mengucapkan wa ilaika mustaka, kepadamulah keluhan, kepadamulah aku mengeluh. Ya, fa huwa yashku ila Allah, dia mengeluh kepada Allah ma asabahu min hadza fir'aun wa bani Israil. Dia mengeluhkan akan gangguan Fir'aun dan juga Bani Israil. Jadi Nabi Musa mengeluh itu ibadah, mengeluhnya kepada Allah. Ya, untuk meminta pertolongan, untuk minta keteguhan, minta kesabaran, minta daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, kemudian dipertegas lagi Nabi kita Muhammad SAW pun juga mengeluh, namun mengeluhnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Hal ini disebutkan yaitu fi du'a alladhi da'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma fa'ala bihi al-Taif. Ya, dikisahkan dari kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke kaum Taif, mafa'al apa yang mereka lakukan. Namun catatannya ini, doa ini dikatakan oleh para ulama yaitu sanadnya dhaif. Ya, disebutkan di kita sebutkan dari Fatwa Al-Jadaimah, atau juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani di kitab Silsilah Ahadits Al-Dhaifah. Jadi sanadnya dhaif. Namun para ulama tetap menukilkan yang menyampaikan hadis ini dalam bab apa? Ya, dalam bab sirah. Ya, bab sirah, perjalanan tentang hijrah Nabi, ya, tentang bagaimana Nabi, dengan tujuan juga ya tanpa mengatakan ini hadisnya sahih, namun untuk pelajaran. Ya, dan juga ada yang mengatakan karena sanadnya itu dhaifnya dhaif ringan, bukan dhaif syadid. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, boleh menyebutkan hadis dhaif namun dengan syarat salah satunya tidak hadis yang dhaif jiddan, yang sangat-sangat lemah. Ya, namun ini dhaifnya ringan dan dipertegas dengan pembahasan kita ini bahwasanya mengeluh itu tidak mengurangi kesabaran. Ya, kita bacakan aja sedikit. Nabi ketika diusir, bahkan dilempari oleh kaum Taif, bahkan anak-anak pun melempari beliau dengan batu. Nah, kalau ini benar misalnya, beliau akhirnya berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati, ya Allah, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku.
wa qillatal hilati, dan lemahnya usaha, wa hawan, dan lemahnya alanat, lemahnya aku menghadapi manusia. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah dan Engkaulah Tuhanku. Allahumma ila man takiluni, ya Allah kepada siapa aku menyerahkan diri? Ila ba'idin yatahajjani am ila aduwin malaktahu amri, kepada orang yang jauh yang dia mencelaku atau kepada musuh yang menguasai urusanku. Illam yakun bika wallahun alaiya falaga, ya asalkan kau tidak marah kepadaku. Ini poin doanya ketika beliau diusir, dilempar oleh kaum Taif, selama engkau tidak murka kepadaku ya Allah falaga, maka aku tidak peduli. Ya, wa anna afiyataka awsami, ya karena afiyataka yaitu keselamatan darimu itu lebih luas untukku. A'udzu bi wajhika alladzi asyraqat bihi dhulmat, aku berlindung kepadamu dari, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari kegelapan. Wa salaha 'alaina amrud dunya wal akhirah, dan juga mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. An yanzila bi safatuka aw yahilla 'alayya ghadabuka, agar engkau menghilangkan kemurkaanku dariku dan kemarahanmu. Lakal udba hatta tarba, ya fala haula wala quwwata illa billah, dan seterusnya dari doa Nabi yang intinya di situ ada lafaz Allahumma ilaika asku dha'fa quwwati, aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku ya Allah. Sekali lagi hadisnya dhaif, namun dhaif yaitu khafif yang ringan, dan boleh disebutkan dengan tetap menjelaskan kedhaifannya dengan tujuannya adalah untuk sirah perjalanan kisah, dan juga untuk menegaskan perkara yang sudah valid. Apa tadi perkaranya? Bahwasanya mengeluh itu tidak mengurangi kesabaran. Ya, kalaupun hadis ini tidak kita pakai, masih ada ayat tadi surat Yusuf ya tentang keluhannya Nabi Yakub, ya, dan juga tentang doa Nabi Musa alaihissalam. Dan juga hal itu dipertegas dengan hal yang tadi kita sampaikan tentang definisi mengeluh, rinciannya. Jika itu ditujukan kepada Allah, maka itu termasuk ibadah. Jika itu untuk berikhbar, tidak mengapa. Jika itu untuk mengeluh kepada makhluk, itu tercela. Atau jika itu mengeluh dengan tujuan gak ridho, itu juga tercela. Ya, maka hal itu bisa kita sampaikan. Semoga kita diberikan kelapangan hati, yang petunjuk hidayah, yaitu selalu berubudiyah kepada Allah dalam setiap keadaan apapun, lapang, sempit, ya senang, sedih, ya semuanya. Jadilah kita orang yang bisa beribadah di setiap saat. Ya, kalaupun kita dalam kondisi apapun tetap bersabar, itu adalah ibadah. Tetap bersyukur, itu juga ibadah. Ya, istighfar itu juga ibadah, selain ibadah-ibadah makhluk ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Semoga taufik wa sadad. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد